Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang guru olahraga di Pinrang menyuruh siswi lakukan hal tidak senonoh saat melakukan panggilan video. Mirisnya korban justru diintimidasi pihak sekolah. Jelang Pilkada Serentak 2024, KPU RI gelar simulasi pemungutan suara calon tunggal di Kabupaten Maros. Libur Maulid Nabi Muhammad, sejumlah destinasi wisata di Sulawesi Selatan diserbu pengunjung. Diduga karena dendam lama, 2 kelompok pemuda di kota Makassar saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya 2 korban terluka parah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Wanita ini histeris melihat kondisi korban yang terkapar dengan luka parah di area parkir salah satu toko perlengkapan rumah tangga. Pria ini terluka akibat dianiaya dengan senjata tajam saat terjadi saling serang antara 2 kelompok pemuda di Jalan Pengayoman, Makassar pada Minggu malam. Akibat bentrokan 2 kelompok tersebut, 2 korban terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Petugas dari Polsek Panakukang langsung menuju lokasi dan menenangkan 2 kelompok warga yang bertikai. Dari hasil penyisiran, polisi mengamankan 2 pemuda yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Aksi saling serang diduga akibat dendam lama. Kedua kelompok pemuda ini bertemu di area parkir toko perlengkapan rumah tangga. Cekcok antara 2 kelompok ini tak terhindarkan hingga salah satu kelompok melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka tebas di bagian tangan. Kelompok lainnya melakukan aksi balasan dan mengakibatkan seorang pemuda juga terluka pada bagian kepala. Tadi sekitar jam 18.00 WITA telah terjadi peristiwa penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dengan korban 1 orang yang terkena tebasan pada bagian jari tangan. Di sini saya jelaskan bahwa persoalan itu terjadi karena adanya peristiwa sebelumnya. Ada masalah antara terduga pelaku dengan pihak korban. Sehingga tadi pada saat ketemu di jalan saling ejek, terjadi penganiayaan itu. Hingga Minggu malam, polisi masih bersiaga untuk mengantisipasi aksi saling serang susulan. Petugas juga masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku lainnya yang mengakibatkan 2 orang terluka. Sementara itu, kedua terduga pelaku penyerangan yang telah diamankan masih dalam proses pemeriksaan penyidik Polsek Panakukang. Rais Abu melaporkan dari Makassar. Ya, nikmati libur Maulid Nabi Muhammad, ratusan pengunjung memadati destinasi wisata di Kabupaten Goa. Selain menawarkan wisata kolam, pengunjung juga bisa menikmati wisata kebun yang ada di area itu. Wah, seru ya. Cuaca lagi panas gini emang cocok banget kalau bermain air. Ada yang uji adrenalin menaiki perosotan tinggi, ada juga yang bermain air dengan menggunakan ban. Ratusan masyarakat terlihat antusias memadati destinasi wisata kolam di Jalan Poros Malino, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa pada Senin siang. Para pengunjung sengaja berwisata bersama keluarga di hari Senin untuk menikmati hari libur Maulid Nabi Muhammad. Selain bermain air, tak sedikit pengunjung yang berinisiatif membawa makanan untuk piknik bersama keluarga. Berbagai fasilitas dapat dinikmati para pengunjung di destinasi ini, mulai dari kolam renang dengan beragam wahana perosotan dan juga wisata kebun. Para pengunjung bisa menikmati beragam koleksi tanaman dan memetik buah dari pohon secara langsung. Tak heran banyak pengunjung yang memilih destinasi ini untuk berlibur. Bahkan ada juga loh pengunjung yang sengaja datang dari Kabupaten Bulukumba untuk menikmati libur panjang di tempat wisata ini. Di sini liburan untuk ngerayain sekalian dengan Maulid Nabi. Maulid ya. Ini bersama keluarga ya? Iya, bersama keluarga besar dari ayah. Di sini ngapain saja? Sempat berenang juga? Iya, sempat berenang, ngajak sepupu di kolam renang, sekalian juga rekreasi di kebun wisatanya. Wisata ke kebun ya? Dalam libur Maulid Nabi ini jumlah pengunjung meningkat signifikan
jika dibandingkan dengan akhir pekan biasanya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Nah, tak hanya di Kabupaten Goa, sejumlah objek wisata di Kabupaten Sinjai juga ramai pengunjung di masa libur Maulid Nabi. Salah satunya wisata Taman Air yang menjadi destinasi favorit masyarakat untuk berlibur. Libur panjang, waktunya bermain bersama keluarga. Ya, libur panjang Maulid Nabi tidak disia-siakan oleh masyarakat untuk berlibur. Salah satu destinasi wisata favorit yang ramai dikunjungi adalah Fafaliang Water Park yang berada di Jalan Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Sejumlah wahana air bisa dinikmati oleh para pengunjung, mulai dari kolam dengan kedalaman sedang hingga kolam anak dengan banyak perosotan yang bisa Anda temui di sini. Meski belum genap setahun beroperasi, waterpark ini menjadi destinasi favorit warga Sinjai ketika musim libur tiba. Selain banyaknya wahana, harga tiket masuknya pun sangat terjangkau, yaitu hanya Rp2.000 saja. Hal ini jadi daya tarik bagi para pengunjung. Selain warga Sinjai, destinasi ini juga dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Untuk masa libur ini ya lumayan, alhamdulillah. Lumayan Pak. Selain dari Sinjai sendiri, ada juga yang dari Bulukumba, Bone, bahkan ada dari Bantaeng. Sudah berapa tahun di sini Pak? Ada sekitar 7 bulan. 7 bulan Pak. Jumlah pengunjung mulai mengalami peningkatan sejak hari Sabtu lalu. Anggota TNI Polri pun disiagakan di lokasi guna mengantisipasi adanya tindak kriminal. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.